Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli siddiq wal wafa. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuju fansuju yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa in asdaqal hadis kitaballah wa khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa min syarri umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bi ulumi fid darain amin. Sekarang kajian kita yang masalah nasih mansukh ayat 106. Nah, terjemahnya gini. Manansah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha. Manansah, nansah kemarin apa artinya? Atau nasakho. Artinya dari kata nasakho. Artinya penghapus. Manansah min ayatin. Tidaklah kami menghapus suatu ayat aw nunsiha gitu. Atau kami menghapus atau kami menggantinya kecuali kami mendatangkan dengan yang lebih baik darinya atau sepertinya atau sebanding dengannya. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, tidaklah manusia itu mengetahui sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Nah, jadi dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang dihapus. Bukan berarti dihapus ayatnya. Yang dihapus itu adalah hukumnya. Karena ada hukum-hukum di dalam Al-Quran itu yang tidak bisa diterapkan pada saat itu. Kan dakwah Islam kan dimulai oleh Rasulullah itu tidak saklek gitu. Harus disesuaikan juga dengan kondisi keadaannya, kondisi lingkungannya. Nah, pada saat itu di masa jahiliyah itu banyak orang yang suka mabok-mabok. Ini contoh ayat yang suka mabok-mabok. Nah, pada saat itu Rasulullah kagak ngelarang mereka itu untuk sholat. Ayat itu belum diterapin juga. So kalau seandainya ayat itu diterapin pada saat itu juga, hukumnya diterapin pada saat itu juga, mungkin Islam sulit untuk berkembang di lingkungan itu. Makanya orang mabuk ya udah biarin dulu. Itu. Nunggu saatnya perintah itu datang. Nah, suatu saat ada salah seorang itu dia masuk dia sudah beragama Islam jadi imam. Jadi imam baca ayat-ayat kayak surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Karena mabok kong. Aduh bacanya ngaco. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Aku menyembah apa yang kamu sembah. Kan seharusnya aku menyembah apa aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, kan gitu. Nih, aku menyembah apa yang kamu sembah. Oh, ngaco. Gitu. Mabok, akhirnya turun ayat tuh, kong. Ya, turun ayatnya. Bunyi ayatnya itu ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Ya. Janganlah engkau dekati sholat sedang kamu dalam keadaan mabok. Berarti maboknya masih boleh enggak? Masih boleh. Belum ada larangan. Iya kan? Nah, pada saat itu larangan mabok belum ada. Tapi lu jangan mabok deh kalau dalam keadaan sholat. Gitu kan? Benar, Kong. Itu pada saat itu ya orang-orang yang banyak masuk Islam tuh nggak mabok pada saat sholat. Tapi pada saat azan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, pada tangan ke masjid, Kong, pada semuanya itu. Pada datang ke masjid di sholat, pada saat datang ke masjid ada kecebur got, gitu kan? Kan najis nggak bisa sholat.
gitu. Baru turun ayat tuh selanjutnya. Gitu kan, ayat selanjutnya ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru ya, wal ansabu wal azlamu rizun min amalis syaitan. Gitu ya. Hai orang beriman, sesungguhnya khamar yang memabukkan, wal maisir judi, wal ansab nyembah patung, wal ajlam mengundi nasib, rijsun Najis. kotor, bukannya najis. Rijsun tuh di atas najis, kotor. udah nggak ada tandingannya itu, maka udah nggak boleh di situ. Mau keadaan sholat kayak mau belum sholat diharamin tuh. Apa Eh? yang Rijsun min amalis syaitan. Waktu Jadi ayat itu turun, reaksi sahabat tuh bagaimana? Nggak ini. ya iya, ada kan sabiqna wa ata'na. Jadi pada saat itu iman sudah mulai Mulai masuk ke kuat. meningkat lah, ya, dari anak tangga pertama ke anak tangga kedua. Jadi nansah di situ, menghapus ayat di situ bukan menghapus ayatnya, tapi yang dimaksud menghapus itu adalah menghapus hukumnya. Ayatnya tetap nyangkol di Al-Quran sampai sekarang juga masih ada. Nggak direvisi, Al-Qurannya direvisi. Nggak masa ayat direvisi. Ini buang aja. Dia benar-benar dihapus. Nah begitu, jadi penampilan Al-Quran itu dalam berdakwah memang harus bertahap, sama seperti yang dijalankan oleh Wali Songo pada saat itu, ya kan? Dia tadinya ada acara nuju bulan itu kan di tradisi Islam kagak ada, ya kan? Itu tradisi Hindu Buddha. Nah tapi diisi dengan zikir, dengan apa namanya, dengan kalimat-kalimat tadzkir, tahmid, tahlil gitu kan. Kalau ada ajaran Islam juga memang yang pengen jernih, murni gitu ya, oh itu nggak boleh, itu ajaran orang lain. Tapi kalau dakwah umpamanya Islam itu diterapkan secara saklek seperti itu, Islam nggak bakal masuk. Sama juga dengan berdakwah pada anak kita juga kan nggak gampang juga ya. Anak kita suruh sholat, padahal anak yang dari pesantren aja yang tradisi sholat di sana, begitu pulang ke rumah belum tentu dia sholat tepat waktu. Kita pengen minta dia sholat itu ya juga dengan bahasa yang hati-hati. Kalau seandainya kita sampaikan dengan bahasa yang keras, mental juga dia. Itu sikap manusia itu kayak begitu, nggak gampang gitu loh. Nah dalam hal ini artinya Allah mengajarkan kepada kita. Nah ayat-ayat yang nasih mansuh itu banyak ya. Kayak ayat di dalam Al-Quran juga kita katakan begini. Dulu pertama datang ayat yang berbunyi gini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa la tamutunna, jangan kau mati kecuali dalam keadaan Islam, berserah diri kepada Allah. Pada saat itu sahabat banyak yang protes juga. Iya, udah para sahabat itu datang kepada Nabi. Ini terdapat di dalam kitab Nasaihud Diniyah. Itu para sahabat datang kepada Nabi. Ya Muhammad, wahai Rasulullah, seandainya aku itu di dalam hatiku terbetik kalimat yang tidak yang berbunyi maksiat, padahal hati ini belum begitu bersih, itu apakah masuk ke dalam haqqa tuqatih gitu, yang benar-benar muslim? Nggak bisa banget gitu kalau seandainya haqqa tuqatih itu muslim yang sebenar-benar muslim, pasrah diri kepada Allah, belum sanggup sahabat, sehingga datang kepada Nabi. Nah datang ayat susulan di situ berbunyi ittaqallah mastata'tum, ya, bertakwalah kamu kepada Allah menurut kemampuan kamu. Bunyi ayatnya itu kayak gitu. Nah sebagian ulama mengatakan ini adalah nasih mansuh ayat yang tadi. Nah sebagian ulama juga mengatakan bukan, ayat ini justru menjadi pelengkap. Nah dalam penentuan ayat-ayat yang berbunyi nasih dan mansuh, para ulama juga berbeda pendapat, nggak ada yang sama. Ada yang mengatakan 500 ayat, ada yang mengatakan 210. Kayak di sini dikatakan para tabi'in, ayat-ayat yang mencapai ayat nasih mansuh itu 500 ayat. Kemudian kayak Ibnu Hazm berpendapat ada 210 ayat. Kemudian Ibnu Salamah itu berpendapat 212 ayat. Kemudian Abu Ja'far Nahas berpendapat 134 ayat.
Jadi berbeda pendapat mereka tentang penentuan itu. Nah, kayak bunyi ayat al halalul bai'a wal haramar riba. Itu kan turun pada masa Rasulullah SAW. Pada saat itu tidak terpikirkan kalau yang namanya jual beli itu semuanya halal, kan al halalul bai'a wal haramar riba. Gitu. Apa namanya berjual beli, halal dihalalkan berjual beli dan diharamkan riba. Padahal kan pada kenyataannya gitu, belum tentu jual beli itu menjadi halal. Kalau seandainya jual beli daging babi, jual beli narkoba, itu kan tidak terpikirkan pada masa lalu kalau itu menjadi halal semua. Nah, ada yang hal-hal yang diharamkan, ada hal-hal yang dimakruhkan, ada hal-hal yang memang dibolehkan. Jadi semuanya nggak ada yang sama. Nah, ada juga yang taklif menjadi dalam kaidah taklif itu kan ada wajib, kemudian ada haram, gitu kan, ada sunnah, ada makruh dan ada mubah dalam kaidah taklif gitu. Nah, terkadang hal-hal yang halal atau hal-hal yang wajib itu bisa menjadi haram. Ada hal-hal yang haram bisa juga menjadi wajib. Ada hal-hal yang haram bisa menjadi boleh. Ada hal-hal yang sunnah menjadi hanya sekedar mubah. Sama dengan periwayat hadis. Dalam hadis itu kan juga terkadang yang namanya hadis itu ada beberapa derajat. Ada derajatnya itu sahih, ada derajatnya itu dhaif, ada hasan. Nah, tergantung kondisi hadisnya. Bisa saja ayat itu tadinya hasan, derajatnya naik menjadi wajib. Jika memang hadis itu bersesuaian dengan Al-Quran. Jika hadis-hadis yang ada tidak bersesuaian dengan Al-Quran, maka hukum dari hadis itu haram, nggak boleh digunakan atau dijadikan sebuah dalil. Gitu. Maka untuk menjadikan sebuah dalil, maka hadis itu harus sesuai dengan Al-Quran. Gitu. Nah, jadi seperti itu. Banyak pendapat-pendapat ulama yang terkait dengan masalah nasikh dan mansukh. Nah, sekarang di sini kalau tadi pendapat ulama kontemporer, ulama-ulama yang sekarang tentang nasikh dan mansukh. Nah, ada juga pendapat ulama yang masa lalu tentang nasikh dan mansukh itu. Tapi pendapatnya itu hampir sama di antara yang kontemporer dengan pendapat ulama sekarang. Tadi yang saya sebutkan macam kayak pendapat Abi Salamah itu termasuk ulama kontemporer, ulama saat ini. Kayak Ibnu Hazm itu ulama kontemporer, itu Ibnu Salamah ulama kontemporer, Abu Ja'far itu ulama kontemporer. Tapi ulama-ulama dulu ini yang disebutkan dalam kitab Ibnu Katsir, seperti pendapat Ibnu Abi Thalhah an Ibnu Abbas. Kayak di sini dikatakan qala Ibnu Abbas, qala Abi Thalhah, qala Ibnu Abi Thalhah an Ibnu Abbas. Maka dikatakan oleh Abi Thalhah dan Ibnu Abbas, manansah min ayatin. Apa yang dimaksud dengan manansah min ayatin di sini? Gitu. Tidak ada satupun maksudnya ayat yang dibuang, ayat yang dihapus min ayatin dari ayat ini, monubaddalu min ayatin, kecuali mengganti ayat. Penggantian ayat di sini sekedar hukumnya, tapi ayatnya tetap nyangkol. Kemudian dikatakan lagi oleh Ibnu Jurayj mengatakan dan Mujahid, manansah min ayatin, yang dimaksud dengan manansah min ayatin artinya manumahu min ayatin. Dia hanya menghapus, bukan mengganti tapi menghapus. Itu menghapus dari ayat itu. Kemudian pendapat dari Ibnu Abi Najih an Mujahid dan Mujahid, manansah min ayatin, makna dari manansah min ayatin itu nasbutu hattaha, itu hanya berubah hotnya saja, tulisannya. Gitu, hanya berubah tulisannya saja. Wa nubaddilu hukmuha, dan mengganti hukumnya. Jadi bukan ayatnya yang diganti tapi hukumnya yang diganti. Jadi pendapatnya sama. Gitu. Hanya diganti masalah hukumnya, dan itu dikatakan oleh para murid-murid Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu kan sahabat Nabi. Gitu. Jadi jarak tempo waktunya itu pada saat masanya satu masa dengan Nabi gitu. Nah, kemudian disebutkan di sini kalau Ibnu Abi Hatim, dikatakan oleh Ibnu Abi Hatim, wariwi an Abi Aliyah, dan diriwayatkan oleh Abi Aliyah,
Muhammad bin Ka'ab al-Qurzi, oleh Ibnu Ka'ab al-Qurzi anhu dzalik, umpamanya waqala Dihaq berkata Dihaq manansah min ayatin, maksud dari manansah kata Dihaq min ayatin itu, dari nansah min ayatin itu pengertiannya nasah min ayatin, ayat apa saja yang kami buat ya, lalu engkau lupakan, kami tidak melupakan itu ayat itu. Maksudnya tidak mengganti, tidak melupakan, artinya ayat itu tidak benar-benar dihapus. Sama pendapatnya, semuanya sama.